pasti kalian udah tunggu-tunggu kan tentang SNMPTN 2022. Siapa yang udah nonton video kita yang kemarin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan kalian di SNMPTN? Terus juga kemarin kita udah podcast sama salah satu anak yang udah lolos di SNMPTN 2021. Kalau kalian belum nonton berarti kalian harus nonton dulu ya. Nah, sekarang ini lanjutan dari yang kemarin ya. Setelah kita tahu 8 faktor yang mempengaruhi SNMPTN, hari ini aku mau nunjukin gimana sih caranya rasionalisasi untuk SNMPTN kalian dari 8 faktor yang kemarin udah kita bahas ya. Oke, nah ini kita akan langsung rasionalisasi pakai datanya dari Kevin yang kemarin kita udah podcast ya. Jadi kemarin itu kita podcast sama Kevin, salah satu anak yang dia lolos di STAY ITB. Oke, mari kita lihat ya. Kita mulai dari nama siswanya, ada Kevin Prayoga. Dari asal sekolahnya Kevin itu SMA Negeri 1 Bogor ya. Oke. Nah, sebelum kita ke 8 faktor yang tadi, kita harus cari tahu dulu nih data-data dasarnya ya dari jurusan dan kampus yang mau kalian ambil di SNMPTN. Di sini Kevin kan mau ambilnya STAY ya kan, dari ITB. Nah, terus cari deh daya tampungnya berapa ya? Oh, STAY ITB itu daya tampungnya 195. Ini daya tampung di 2021 berarti ya, tahun dimana kalian mau daftar. Oke, habis daya tampung, kalian cari juga peminatnya berapa sih ke STAY. Ini berarti peminat tahun sebelumnya ya, berarti 2020. Oh, peminatnya 1845. Wah, lumayan ya. Tapi daya tampungnya juga lumayan banyak nih. Setelah daya tampung dan peminatan, kalian harus cari keketatannya. Ini keketatan itu bisa dicari dari kalian bagi aja daya tampung dibagi sama peminatnya terus dikali 100%. Jadi nanti kalian langsung dapat nih angka keketatannya berapa. Nah, di sini angkanya itu 10,57. Kalau di rentang 10 sampai 1 gitu ya keketatannya atau 0, sekian itu berarti ketat banget ya. Tapi kalau masih di rentang 11 sampai ke 15 itu ya masih di sedang gitu ya, atau ke 20. Nah, 20 lebih itu berarti longgar banget dari segi keketatannya. Nah, oke. Terus sebelahnya ada NRM. NRM itu nilai rataan minimal. Jadi berapa sih nilai rata-rata rapot yang mesti kalian perhatikan kalau mau masuk ke jurusan STAY? Oh, berarti di sini ada 91,22. Jadi minimalnya kalian rataan nilai rapotnya itu 91,22 ya. Dari mata pelajaran yang cuma 6 itu. Nah, apa aja mata pelajarannya nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, terus akreditasinya apa nih dari jurusan STAY tadi? Oh, STAY itu kan jurusannya udah A ya, akreditasinya pasti. Nah, terus juga ditambahin boleh skor UTBK biar kalian bisa mempersiapkan juga kan buat SBMPTN. Ini ada skornya 767,81. Berarti ini di tahun 2020 kan. Oke, jadi udah dapet nih data dasarnya seperti ini. Ya, berarti kalau kita simpulkan STAY itu ya lumayan ketat loh ya. Tapi memang daya tampungnya nih lumayan banyak, 195. Cuma ya nilai rapotnya juga KKM-nya gitu lah ya, bisa kita sebut 91,22. Jadi harus diperhatiin baik-baik ya. Oke. Next, nah ini baru kita masuk ke 8 faktor yang menentukan kelulusan SNMPTN-nya. Oke, kita coba lihat ya. Kevin itu dari segi linjurnya itu dia tidak linjur karena Kevin itu anak IPA kan. Anak IPA kemudian ambil STAY. STAY juga kan jurusannya Saintek kan, jadi tidak linjur. Makanya dia dapat poinnya itu 0,05 atau 5% ya. Kemarin kita udah bahas tuh kenapa bisa 5%. Terus juga dari akreditasi si sekolahnya Kevin, akreditasinya sekolah Kevin kan udah A, jadi dia dapat 0,1 atau 10% akreditasi ya. Terus dari aspek domisili, nah ini harus diperhatikan ya. Kalian harus ambil yang satu provinsi sama sekolah kalian atau sama tempat tinggal kalian sekarang. Nah, Kevin itu kan orang Bogor, dari SMA Bogor kan. Ngambilnya ITB Bandung, jadi masih satu provinsi Jawa Barat, otomatis dia dapat poinnya yang paling besar kan 10%. Kalau kalian pilih di luar provinsi lebih kecil lagi ya kan. Oke, terus next ada sertifikat. Sertifikat Kevin ini dia masukin semua ya, sampai maksimalnya kan 3 sertifikat yang bisa dimasukin. Nah, dia masukin semuanya sampai 3. Akhirnya dia dapat juga probabilitasnya 20% tambahannya atau 0,2.
sertifikatnya juga bukan yang asal-asal kan. Kemarin sih di podcast dia udah bilang tuh sertifikatnya dia dapat dari Olimpiade dan lain-lain gitu kan. Pokoknya kalian cek aja ya di sana sertifikatnya apa aja. Dan next ada alumni. Alumni ini berarti dilihat dari sekolahnya Kevin tadi kan SMA Negeri 1 Bogor ya. Yang masuk ke ITB tahun 2020 itu ada berapa orang sih lewat jalur SNMPTN ya, bukan jalur lain. Nah di sini dia lumayan banyak nih, banyak banget sih ya, ada 22. Otomatis dia dapat juga yang paling besar, probabilitasnya 15% atau 0,15. Oke, sejauh ini dia ambil yang maksimum terus nih probabilitasnya. Ya kita lihat ya di faktor selanjutnya masih ada 3 faktor lagi. Nah ini dari segi nilai rapot, kalian harus perhatikan baik-baik. Ada 6 mata pelajaran kan, karena dia IPA jadi ini rapot anak IPA ya. Oke, kita lihat dulu dari bahasa Indonesia. Kalian harus data dulu dari semester 1 sampai semester 5 berapa nih nilainya. Terus dihitung nilai rata-ratanya, NR-nya berapa. Nah di sini kalau kita lihat tren nilai Kevin itu memang naik terus ya teman-teman. Dari 85 terus jadi 90 sampai ke 98 itu nggak ada yang turun untuk bahasa Indonesia ya. Dan nilai rata-ratanya juga 91,8. Nah terus dari bahasa Inggris sama juga kayak gitu dan dia dapat NR-nya 92,2, lebih besar dari bahasa Indonesia. Terus trennya juga sama ya, dia naik terus nih dari 85, startnya itu di 85 sampai jadi 98. Oke, kalau kalian nanti ada yang anjlok seperti yang aku bilang di 8 faktor kemarin, kalau misalkan kalian nilainya anjlok 1 poin 2 poin itu masih oke lah ya, tapi kalau sampai 3 poin atau lebih itu harus diperhatikan banget, kalian harus was-was ya. Nah ini Kevin ini memang bagus rapotnya, jadi dia itu trennya naik terus. Matematika wajibnya juga dari 88 ke 89 sampai ke 98, akhirnya NR-nya juga 92,4. Nah ini kalian maksudnya tren naik itu gimana sih? Kalian tuh gak perlu ya naik sampai 5 poin atau 10 poin, itu kan kayak tidak realistis banget lah ya. Kayak Kevin gini 88 ke 89 cuma naik 1 poin, tapi kan tetap naik kan. Itu juga dihitung dari segi kestabilannya. Jadi kalian nggak apa-apa cuma naik 1 poin, yang penting tetap naik gitu. Atau yang minimal banget tuh sama gitu lah ya, jangan sampai turun. Oke, nah ini nanti di akhir kita harus totalin semuanya ya. Nah ini kalau mungkin teman-teman yang masih bingung gimana cara nyari NR-nya atau rata-rata nilainya, ya kalian tinggal jumlahin aja nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5 terus dibagi 5 ya. Jadi nanti kalian dapat deh rata-rata per mapelnya berapa. Oke, lanjut untuk ini karena IPA jadi ada biologi, kimia dan fisika ya. Kalau misalkan anak IPS berarti kan beda kan. Kalau IPS itu jadi sosiologi, geografi dan satu lagi ekonomi. Nah, ini kita lihat biologinya Kevin juga trennya naik ya. 91,2 rata-ratanya, terus fisikanya juga naik terus, NR-nya 92, dan terakhir kimia juga sama nih naik, terakhirnya NR-nya 92,00. Dari semuanya kita hitung NRT atau nilai rataan total itu 91,93. Luar biasa ya, ini gede banget nih, di atas 90. Tapi nggak apa-apa, teman-teman jangan minder duluan ya. Ini kan dari segi orang lain, mungkin kalau teman-teman dihitung juga probabilitasnya bisa bagus ya kan. Kemarin kan kita kan udah bilang ya kalau nilai raport juga punya rentang persentasenya berapa. Misalkan kita nilai raportnya di 80 atau di 85, tetap punya sumbangsi buat probabilitas kelolosan kalian di SNMPTN. Nah, ngitung NRT itu kalau misalkan teman-teman mungkin kiranya tinggal dijumlahin aja nih Kak, terus dibagi jadi 6 karena ada 6 pelajaran kan. Kayak gitu sih bisa, tapi kurang akurat ya. Nah ini aku mau kasih lihat cara ngitung yang akuratnya. Di sini kalian bisa lihat ya, ada NRT-nya itu caranya NR atau nilai rata-rata bahasa Indonesia ditambah nilai rata-rata bahasa Inggris dikali 0,15. Nah ini kalian hitung dulu nih berapa ya kan. Terus abis gitu kalian hitung nilai rata-rata matematika ditambah rata-rata biologi, fisika, dan kimia terus dikali 0,175. Jadi dibedain nih antara yang 2 bahasa itu sama yang 4 mapel lain nih.
Terus abis gitu dijumlahkan dua-duanya. Nah, kayak Kevin ini kan kita udah tulis ya di sini ya, ada nilainya untuk bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, ditambahkan terus dikali 0,15. Abis gitu yang 4 mata pelajaran lainnya juga sama ditambah dikalinya 0,175. Mas jangan kebalik ya. Oke. Akhirnya dapatlah 91,93 Kevin ini ya. Jadi kalau dari segi probabilitasnya dia udah menyumbang 0,25 atau 25% untuk lolos di SNMPTN. Ini juga paling besar kan 25% ya, karena rata-ratanya udah di atas 90. Oke. Next, dua lagi faktornya ada ranking paralel dan KKM. Nah, ternyata Kevin ini rankingnya itu ada di 14 besar, berarti masuk di rentang 11 sampai 20 ya, 20 besar. Dia dapat 7%. Atau 0,07 probabilitasnya. Dan terakhir KKM sekolahnya itu diambil KKM terakhir ya, KKM semester 5 berarti. Di sini KKM-nya 78. Kalau 78 berarti sudah masuk besar juga nih ya. Dapat 5% atau 0,05 untuk yang aspek KKM ini. Oke, kira-kira berapa ya totalnya kita lihat. Nah, ini yang tadi ya dari Kevin semuanya kita lihat. Dari Linjur dapat 5%, akreditasi dapat 10%, domisili 10%, sertifikat 20%, alumninya 15%, rataan rapotnya 25%, ranking paralel 7%, dan KKM-nya 5%. Jadi kalau di total itu dapat 97%. Atau di sini 0,97. Gila, ini gede banget ya. Karena kemarin kan kita lihat kan kalau misalkan udah di atas udah dapat 70 itu udah besar peluangnya ya kan. Jadi ini 97 udah otomatis peluangnya itu besar ya guys. Jadi ya tidak heran kalau dia lolos di SNMPTN. Karena tadi kan kita udah lihat juga ya. Oke, kita coba cek lagi. Nah, setelah kalian dapat nih peluangnya tuh 97%. Kalian juga lihat di NRM-nya. NRM-nya itu kan tadi 91,2 ya, nilai rata-rata rapotnya. Tadi kita lihat NRT-nya Kevin berapa ya? Ini 9122. NRT-nya Kevin itu 91,93. Beda komanya aja kan belakang. Tapi meskipun beda komanya tetap dia lebih tinggi dari NRM yang diminta. Dan memang total probabilitasnya juga besar. Jadi ini sih harusnya bukan jadi satu masalah kan, makanya dia gede banget bisa lolos di SNMPTN. Kalau misalkan NRM kalian itu nggak nyampe, maksudnya nilai rataan rapot kalian tuh nggak sesuai sama nilai yang diminta di bawahnya gitu ya, jangan khawatir, yang penting kalian harus besar probabilitas di sini ya, karena itu bakal ngebantu banget. Kan ada juga yang kasus kayak dia tuh nilainya nggak terlalu yang gede banget, tapi faktor yang lainnya mendukung, kayak alumninya, terus dia punya sertif yang mendukung, terus juga dia nggak linjur, dia ambil satu provinsi, akhirnya tetap lolos SNMPTN. Karena dia lihat dari segi probabilitasnya juga, gitu ya. Jadi nggak usah minder ya teman-teman ya, dihitung semuanya, dicari semua detail tentang jurusannya juga, terus kalian pertimbangin deh matang-matang ya. Oke, jadi seperti ini hasil dari Kevin, anak yang memang sudah lolos SNMPTN 2021. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ngikutin untuk mempersiapkan SNMPTN 2022. Oke, kalau kalian masih ada pertanyaan tentang SNMPTN, kalian boleh kali ya di kolom komentar, diketik aja kalian mau nanya-nanya apa lagi tentang SNMPTN, atau mungkin ada yang kepo tentang jurusan, boleh. Oke, jadi itu dia tentang rasionalisasi SNMPTN. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video GP Media selanjutnya.